Perjalanan hidup Yusuf Mansur berliku dan penuh trik yang merugikan pihak lain. Dari mirental mobil di tahun 1998 hingga 1999 yang berujung dirinya jadi tahanan di tingkat polsek, masing-masing selama 3 bulan. Keluar dari tahanan, Yusuf menjadi spiritualis, lalu mencoba menjadi pengusaha. Dari investasi batu bara, patungan usaha, kondotel Moyavidi, tabung tanah, paytrend, sampai umroh merdeka. Semua usaha itu bermasalah dan si Yusuf tidak pernah menyelesaikan masalahnya secara sportif. Begitulah Yusuf Mansur. Diingatkan hanya iya tetapi tidak pernah dia lakukan peringatan-peringatan. Nasihat-nasihat itu hanya masuk dari kuping kanan keluar kuping kiri. Dan dia terus melaju dengan caranya sendiri. Sampai nantinya Allah akan menentukan takdirnya. Perjalanan hidup Yusuf Mansur berliku dan penuh trik yang merugikan pihak lain. Dari mirental mobil di tahun 1998 hingga 1999 yang berujung dirinya jadi tahanan di tingkat polsek, masing-masing selama 3 bulan. Keluar dari tahanan, Yusuf menjadi spiritualis, lalu mencoba menjadi pengusaha. Dari investasi batu bara, patungan usaha, kondotel Moyavidi, tabung tanah, paytrend, sampai umroh merdeka. Semua usaha itu bermasalah dan si Yusuf tidak pernah menyelesaikan masalahnya secara sportif. Lalu, jika semua sudah diketahui orang, langkah apalagi yang dilakukan Yusuf Mansur? Ikuti opini berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, berbicara tentang Yusuf Mansur tidak akan mendapatkan pemahaman yang utuh jika kita hanya mengetahuinya sepenggal-sepenggal. Dalam video yang singkat ini kita mencoba untuk menelusuri tentang Yusuf Mansur. Bermula dari tahun 1998 dan 1999. Di 2 tahun itu, Yusuf Mansur masuk ke penjara. Tetapi tidak sampai ke persidangan. Dia penjara di tingkat polsek. Kasusnya apa? Kasusnya adalah penipuan. Dia merental mobil, lalu mobil itu dia jual dan hasilnya tidak ada yang tahu dikemanakan. Akhirnya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan pihak-pihak itulah yang ada di belakang Yusuf Mansur yang akhirnya membayar semua yang telah diperbuat oleh Yusuf Mansur. Salah satunya adalah Ibu Lestari yang kini tinggal di Batam. Nah, proses berlangsung 1998 1999 masing-masing dia dipenjara selama 3 bulan. Dan dari situ katanya dia mulai sadar. Maka di awal tahun 2000-an dia berkeliling itu ke kota-kota di Jawa Timur menjadi seorang spiritualis. Membuka praktek di hotel-hotel non bintang, hotel melati lah istilahnya. Dia memberi
wejangan-wejangan, saran-saran, zikir-zikir, ibadah-ibadah yang harus dilakukan untuk menerapi orang-orang yang datang ke dirinya. Dalam perjalanannya, Yusuf akhirnya menemukan satu pola. Nah, pola inilah yang akhirnya dia olah sedemikian rupa. Bermula dari bisnis batu bara. Sebelumnya di 2007-2008 dia sudah coba-coba berbisnis batu bara, tapi secara perorangan, dan itu pun menjadi masalah karena modalnya hutang dan tidak bisa bayar hutang. Lalu dia lari-lari ke sana kemari. Di 2009 dia bertemulah dengan seorang yang katanya pengusaha batu bara, dan dari situlah dia mengcreate sebuah usaha tambang batu bara. Lalu yang disasar adalah jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, dan di sana dia berhasil meraup sekitar 55 miliar. Itu di tahun 2009-2010, dan akhirnya usaha ini kolab karena memang produknya tidak ada. Zong. Yusuf Mansur memang sudah punya habit suka mencoba-coba, dan yang dicoba-coba itu sesuatu yang sangat berisiko. Lalu di 2012-2013 dia meng-create sebuah hotel itu untuk orang-orang yang pergi maupun datang dari haji ataupun umroh sebagai hotel transit. Faktanya hotel ini juga bermasalah, gitu ya. Uang investor tidak kunjung dikembalikan. Kalau toh dikembalikan itu hanya pokoknya saja. Rentetan ini terus ya, patungan usaha, lalu ada Kondotel Moyavidi di Jogja sana, sama persis. Bedanya kalau Kondotel Moyavidi tidak ada wujud, tetapi hotel patungan usaha Hotel City itu ada wujudnya di Tangerang sana. Dan itu sampai sekarang hotel ini tidak laku huniannya. Setelah itu dia menyasar orang-orang TKW yang ada di Hong Kong sana dengan program tabung tanah. Tanahnya di mana, dibangun apa, itu sudah tahun 2013-2014 sampai hari ini tidak ada yang tahu, dan uang mereka pun tidak kunjung dikembalikan. Kalau toh dikembalikan, laki-laki itu pokoknya, dan itu sebagian kecil yang dikembalikan. Tidak sesuai dengan komitmen awal yang ada kerahiman 8% per tahun. Tidak hanya itu, terus dia melangkah. Ada buy trend, dan buy trend memang sempat naik namanya. Lalu dia menyasar mitra buy trend untuk haji umroh yang dikenal dengan umroh merdeka. Masing-masing orang menyetor Rp3.500.000 di 2015. Ada 7.000 lebih mitra buy trend yang ikut program ini, dan sampai hari ini tidak ada yang berangkat umroh. Nah, pola-pola ini dilakukan oleh Yusuf Mansur, dan dia di tahun
2017, 2018 seakan-akan menjadi orang jumawa. Dia mau beli ini, beli itu, dan sebagainya. Yang ditonjolkan adalah Paytrend. Ternyata Paytrend pun kolab. Sampai sekarang tidur. Lalu, apa yang dia lakukan? Setelah semuanya ini bermasalah, muncullah mansurologi. Dia menggoreng saham, membeli dan menjualnya lagi. Tidak jelas apakah dia benar-benar membeli atau hanya orang yang disuruh mengendorse dan dari situ dia dapat capital gain, dapat keuntungan dari sana ketika harga saham itu naik. Tapi ini tidak lama, dalam hitungan pekan, bulan, nyungsep. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Setelah semuanya ini dia lakukan, dan dia tidak bisa mengulangi lagi karena orang sudah tahu, maka apa yang dia lakukan? Dia akhirnya nyalek. Andai dia itu nanti berhasil menjadi anggota DPR RI, dia pasti jeli akan menggerogoti anggaran negara dari sisi yang mana. Dan ini hipotesis yang harus diuji andai dia berhasil masuk ke Senayan. Kalau tidak, dia akan cari tema program yang lain. Begitulah Yusuf Mansur. Diingatkan hanya iya tetapi tidak pernah dia lakukan peringatan-peringatan itu. Nasihat-nasihat itu hanya masuk dari kuping kanan keluar kuping kiri. Dan dia terus melaju dengan caranya sendiri. Sampai nantinya Allah akan menentukan takdirnya. Sahabat Indonesia Insight, demikianlah video ini. Dan jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.